Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Apapun kondisi kita, jangan sampai menghalangi tekad kita untuk belajar ya. Masih bersama Ustazah di kegiatan belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 3 masuk ke pembelajaran yang kelima. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah kelainan otot pada manusia. Jadi, kemarin kita bicara tentang kelainan tulang, sekarang kita bicara tentang kelainan otot pada manusia. Masih seputar alat gerak ya, masih seputar alat gerak. Yang pertama ada hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah kelainan pada otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas secara terus-menerus dan berlebihan. Biasanya kelainan ini terjadi pada atlet-atlet binaraga yang bisa kalian lihat ototnya pada kekar-kekar dan besar, itu juga ada yang termasuk kelainan hipertrofi. Olahraga pekerja berat yang ototnya terlalu besar itu juga masuk pada kelainan ya anak-anak. Yang kedua, atrofi. Atrofi itu kebalikannya hipertrofi. Kalau atrofi, ototnya menjadi lebih kecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun karena disebabkan oleh penyakit polimielitis yang merusak sel saraf pada otot. Nah, kalau yang hipertrofi tadi kan kelihatannya tidak menakutkan ya, malah kalau dilihat keren karena ototnya lebih kuat. Tapi kalau atrofi, ini yang bahaya. Kenapa? Otot kita menjadi lemah. Untuk berjalan pun kita butuh alat bantu. Kalau hipertrofi kan tidak, malah kelihatan gimana ya? Kelihatan keren gitu ya. Ototnya besar, betot-betot. Nah, karena ototnya menjadi lebih kuat. Tapi itu masuk kelainan. Nah, kalau yang atrofi kebalikannya hipertrofi. Ototnya jadi kecil, jadi lemah. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Mungkin kalau kita sebut biasanya tindihan atau tengo itu ya, itu namanya stiff atau kaku leher. Yang mana kelainan pada otot karena peradangan otot trapesius leher yang disebabkan gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Biasanya salah gerak ketika kita tidur, itu yang bisa menyebabkan kaku leher. Selanjutnya ada tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot karena infeksi bakteri Clostridium tetani yang bisa menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, kita masuk pada materi menentukan ide pokok bacaan. Setiap kali pembelajaran yang ada muatan bahasa Indonesia, kita pasti mempelajari ide pokok. Di sini Ustazah tidak akan bahas panjang lebar. Ustazah hanya mengingatkan kembali saja, ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf atau ide yang mendasari sebuah paragraf. Nah, sekarang kita belajar membuat komik. Adapun langkah membuat komik, yang pertama, menentukan ide dan tema. Yang kedua, menentukan judul komik. Yang ketiga, melengkapi unsur pembentuk komik. Yang keempat, menyiapkan peralatan menggambar komik. Yang kelima, membuat gambar dan cerita sesuai dengan jumlah panel. Jumlah panel itu apa? Bingkai kotak-kotak. Misalnya satu lembar atau itu mau kita beri berapa adegan. Nah, itu yang namanya panel. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, ciri-ciri komik yang pertama itu hadir untuk menyampaikan cerita. Proporsional, keadaan gambar dan teksnya itu berimbang. Menggunakan bahasa percakapan, bahasa kita sehari-hari kalau kita melakukan obrolan dengan orang lain.
Penggambaran wataknya sederhana, menyediakan humor. Jadi di dalam komik itu pasti terdapat humor. Nah, ini contoh komik anak-anak. Yang dinamakan panel itu yang kotak-kotak ini. Ini ada 4 panel ya. Judul komiknya tidak mencela makanan. Di sini berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini bertanya, kenapa kak? Kok aneh, mukanya jadi aneh? Keselak ya kak? Gak apa-apa kok. Gak nambah makanannya ya? Iya, aku sudah cukup makannya. Nah, ini adalah contoh komik. Ini bertanya, kenapa kok mukanya jadi aneh? Tidak mencela makanan, walaupun makanannya itu terasa tidak enak sehingga wajahnya menjadi berubah, dia tidak mau bilang. Ya, ini adalah contoh komik. Jadi ada gambarnya, ada teksnya. Teksnya itu sederhana, seperti bahasa-bahasa percakapan. Contoh kedua, ini mendoakan orang tua. Ini ada ibu, ada anak. Alif sudah tidur, mama masuk ya. Ternyata Alif sedang mendoakan orang tuanya. Ya Allah, sayangilah mama dan papa Alif seperti mereka berdua menyayangi Alif. Alif tadi berdoa untuk mama dan papa. Alhamdulillah, terima kasih ya Alif. Ini ibunya. Ini adalah contoh komik anak-anak. Bagaimana? Apa kalian sudah paham tentang komik? Dan Ustazah yakin di rumah kalian juga pasti pernah membaca komik. Nah, tugas mandiri untuk kalian, buatlah komik sederhana dengan topik belajar dari rumah. Buatlah komik sederhana dengan topik belajar dari rumah. Topiknya belajar dari rumah. Terserah kalian mau kasih judul apa, yang penting mengenai belajar dari rumah. Ustazah rasa cukup pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di WA grup ya anak-anak. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.